Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Cheng Jinwoo menelan ludah dengan gugup, dengan hati-hati mulai mengamati bos pamungkas bernama Kasaka. Itu ditutupi dengan sisik biru berkilauan. Tidak ada celah di antara timbangan itu, seperti baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Serangan pedang tidak berguna, apalagi tinju. Saat Cheng Jinwoo memikirkan hal ini, Kasaka tampaknya telah selesai menganalisis mangsanya, dan menukik lagi. Kecepatan Kasaka masih sangat cepat. Desir-desir-desir. Cheng Jinwoo menyipitkan matanya. Kami datang. Dengan seluruh konsentrasinya, dia sekarang bisa dengan jelas melihat garis serangan Kasaka. Ini semua berkat kelincahan. Tepat ketika Kasaka membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba menelannya, Cheng Jinwoo dengan cepat mengelak untuk menghindari serangan itu. Dan dengan erat menjepit kepala ular itu di bawah ketiaknya, lalu dia menambah kekuatannya. Saat ini, nilai kekuatan Cheng Jinwoo mendekati 50. Cheng Jinwoo dengan erat mencekik aorta ular itu. Ular raksasa yang tercekik itu menggoyang-goyangkan tubuhnya kesakitan. Cheng Jinwoo mengertakkan gigi dan meningkatkan kekuatan lengannya lagi. Bang! Bang! Cheng Jinwoo terlempar dengan keras ke dinding dan tanah oleh Kasaka, tapi dia tidak mengurangi intensitasnya sama sekali. Jika saya tidak melakukan yang terbaik untuk memutakhirkan. Orang-orang selalu memikirkan tentang seandainya itu. Hal yang sama berlaku untuk Cheng Jinwoo. Jika dia tidak berhasil mencapai level 15. Jika nilai kekuatannya tidak terlalu tinggi. Tidak mungkin dia bisa menangkap Kasaka dengan mudah seperti ini. Mungkin dia akan mati di bawah mulut Kasaka. Sepertinya dia tidak langsung dari lantai 2 ke lantai 3 adalah pilihan yang jelas. Klik. Diiringi dengan suara retakan tulang, tengkorak Kasaka terbuka. Kamu telah berhasil menyelesaikan penguasa rawa, Kasaka taring biru. Naik tingkat. Naik tingkat. Layak menjadi bos. Setelah menghabisi Kasaka, Cheng Jinwoo naik 2 level berturut-turut. Cheng Jinwoo mengepalkan tinjunya. 15 yang stagnan tiba-tiba menjadi 17. Hanya dalam satu hari, levelnya melonjak dari 1 menjadi 17. Tidak ada yang akan berburu dan membunuh bos pamungkas hanya untuk poin pengalaman. Yang paling penting adalah item yang dijatuhkan oleh bos. Cheng Jinwoo melihat ke tubuh ular itu, dan menemukan ada 2 tempat yang bersinar. Karena itu bos, jadi ada 2? Cheng Jinwoo dengan senang hati berjalan mendekat. Gemerincing. Petunjuk, Anda menemukan taring Kasaka, apakah Anda ingin mengambilnya? Petunjuk, Anda menemukan kelenjar racun Kasaka, apakah Anda ingin mengambilnya? Ambil semua. Begitu dia selesai berbicara, belati tulang dan tas kecil berisi cairan muncul di tangannya. Item, taring Kasaka. Kesulitan untuk memulai, level C. Jenis, belati. Kekuatan serangan, 25 belati yang terbuat dari taring Kasaka. Racun pada pedang memiliki efek melumpuhkan atau mengeluarkan darah lawan saat menyerang. Bisa dimasukkan ke dalam ransel atau dijual di toko. Efek kelumpuhan. Dapat membuat objek yang diserang tidak dapat bergerak sampai batas tertentu. Efek blood loss menyebabkan target yang diserang menghabiskan 1% staminanya per detik. Cheng Jinwoo mengangguk. Pedang pendek yang terbuat dari gigi. Itu adalah pilihan senjata yang bagus. Selanjutnya adalah tas. Item, kelenjar racun Kasaka. Kesulitan memulai, grade A. Jenis, obat rahasia. Kantung itu berisi racun Kasaka yang telah dimurnikan. Kemungkinan mendapatkan item ini sangat rendah. Setelah meminum racunnya, Anda bisa mendapatkan kulit yang kencang, tetapi akan menyebabkan kerusakan permanen pada otot. Efek skala besi Kasaka mengurangi kerusakan fisik sebesar 20%. Efek samping, kerusakan otot, kekuatan 35. Cheng Jinwoo memiliki perasaan campur aduk. Taring Kasaka adalah pilihan yang bagus sebagai senjata, sebagai pengganti pedangnya yang patah. Tidak hanya menggandakan kekuatan serangan, tetapi Cheng Jinwoo sangat puas dengan efek kelumpuhan dan kehilangan darah. Tapi kelenjar racun ini agak. Sejujurnya, Cheng Jinwoo cukup senang memiliki barang langka level A,
Tetapi penjelasan untuk barang ini tidak membuat orang begitu bahagia. Meski bisa mengurangi physical damage sebesar 20%, namun juga akan mengurangi nilai kekuatannya sendiri di saat yang bersamaan. Dan Cheng Jinwoo pada saat dia sangat membutuhkan poin kemampuan. Item ini bisa digambarkan sebagai pedang bermata dua. Terus terang, itu terlalu hambar. Mungkin suatu saat, meski nilai kekuatannya berkurang 35, itu tidak akan mempengaruhinya. Dia mungkin menggunakan item ini, tapi sekarang dia bahkan tidak akan menyentuhnya. Mari kita taruh dia di ransel dulu. Cheng Jinwoo memasukkan belati dan kelenjar racun ke dalam ransel. Akan lebih baik jika pedang pendek level A dan obat rahasia level muncul, sehingga dia bisa menjual obat rahasia secara langsung. Saat itu, sebuah pesan baru muncul. Bos terakhir telah dihilangkan, dan bagian dalam ruang bawah tanah akan dipulihkan. Tiba-tiba ada kegelapan di depan mataku, dan setelah merasa sedikit pusing, semuanya kembali normal. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah stasiun kereta bawah tanah biasa. Lampu di atas kepala menjadi lebih terang, dan cairan hitam yang memenuhi terowongan menghilang. Tapi kenapa tidak ada orang? Tidak hanya tidak ada orang, kereta bawah tanah tidak lagi berjalan. Dia menduga sudah waktunya kereta bawah tanah ditutup. Dia meliriknya, sudah jam 10. Datang pada siang hari dan sepertinya 9 jam telah berlalu. Tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Jika dia tidak bisa memulihkan staminanya setiap kali dia naik level, dia akan pingsan karena kelelahan. Tapi seharusnya kereta bawah tanah belum waktunya ditutup. Cheng Jinwoo menunggu dan menunggu, tetapi dia tidak menunggu kereta bawah tanah, jadi dia akan meninggalkan stasiun Habjeong. Ketika dia keluar, dia juga tidak melihat siapapun. Begitu dia menaiki tangga, seseorang menghentikannya. Tunggu sebentar. Cheng Jinwoo tidak pernah merasa bahwa suara manusia begitu baik. Cheng Jinwoo mendongak dan melihat seorang pemburu dengan pistol. Kamu siapa? Kenapa kamu keluar dari sana? Apa kamu tidak mendengar radio? Ekspresi prajurit itu sangat serius, tanpa sadar membuat Cheng Jinwoo gugup. Apakah ada yang salah? Hei, apa kau bercanda? Prajurit itu berjalan menuju Seong Jinwoo dan menemukan pedang patah yang dipegang Seong Jinwoo di tangannya. Karena pedangnya patah, dia tidak bisa lagi memasukkannya ke dalam ransel, dan Cheng Jinwoo tidak ingin meninggalkannya di ruang bawah tanah, jadi dia mengeluarkannya. Melihat ini, mata prajurit itu langsung berubah. Dia dengan hati-hati menatap Cheng Jinwoo. Melihat lebih dekat, pakaian Cheng Jinwoo dengan jelas menunjukkan jejak berpartisipasi dalam pertempuran sengit. Prajurit berwajah tegang itu menghela napas lega. Apakah kamu seorang pemburu? Bab 16 Satu pukulan. Ya, saya seorang pemburu, tapi... maafkan aku. Silakan datang ke sini dan aku akan mengantarmu ke sana. Bagus. Jika dia menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman, masalahnya akan menjadi lebih rumit, jadi Cheng Jinwoo memutuskan untuk mengikutinya terlebih dahulu. Cheng Jinwoo melihat sekeliling. Ngomong-ngomong, suasana di sekitarnya agak tidak biasa. Seluruh jalan itu kosong. Anda hanya dapat sesekali melihat tentara dan polisi datang dan pergi. Ditambah dengan mayat monster yang berserakan, reruntuhan mobil dan dinding yang rusak. Cheng Jinwoo menyadari apa yang terjadi di sini. Mungkin portal terdekat telah dibuka. Namun, di tempat-tempat yang sistem pemburunya relatif lengkap, hal semacam ini jarang terjadi, namun terkadang ada beberapa portal yang diabaikan oleh orang-orang. Saat ini, pasukan terdekat akan dikirim untuk mengulur waktu bagi para pemburu yang belum tiba. Prajurit pasti tidak bisa bersaing dengan Warcraft. Namun untuk mengevakuasi warga sekitar, harus ada yang berkorban. Dengan kata lain, menjadi umpan meriam. Itu adalah tanggung jawab anak muda negeri ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.